Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan kisah seram penjaga kuburan. Mari kita simak ceritanya. Kehilangan pekerjaan selama pandemi membuat Herja menjadi stres. Apalagi usahanya mendapatkan pekerjaan baru tidak berhasil. Karena tak ada lagi yang bisa dikerjakan, Herja akhirnya memutuskan untuk pulang kampung halamannya. Di kampung halaman, Herja diberitahu kalau ada lowongan. Lowongan itu yaitu sebagai penjaga kuburan atau biasa disebut juru kunci makam. Pada awalnya hati Herja berat menerima tawaran itu. Namun mengingat perlu menanggung istri dan anak yang berusia 2 tahun, dia pun setuju melakukan pekerjaan itu. Herja terpaksa terima pekerjaan jadi penjaga kuburan. Kemudian Herja menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan kawasan kuburan. Meskipun ada rasa takut karena menjaga kawasan tersebut, namun dia menganggap tugasnya itu tak sulit seperti yang diperkirakan. Tugasnya pun cukup mudah. Dia hanya perlu memastikan tak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan dengan niat tak baik, seperti pengedar narkoba, penjudi, atau pengamal ilmu hitam. Biasanya Herja akan berunda sebanyak 3 kali pada waktu siang dan 2 kali pada waktu malam. Alhamdulillah, tak ada kejadian aneh yang terjadi. Rasa takut dan gemetar itu perkara biasa, apalagi jika berunda pada waktu malam, kata Herja. Herja melihat sosok perempuan berbaju kurung warna hijau dan berselendang hitam ziarah kubur malam-malam. Perempuan misterius itu duduk di tepi sebuah makam ketika Herja melakukan ronda pada pukul 9 malam. Di bawah sinar bulan, Herja bisa melihat jelas perempuan misterius di kuburan tersebut. Saat perempuan itu menoleh, Herja terkejut. Tanpa curiga apa-apa, Herja memberhentikan motornya dan memperhatikan perempuan itu. Mengingat lokasi makam itu terletak agak jauh ke dalam. Begitu merasa ada yang memperhatikannya, perempuan itu bangun dan bergerak meninggalkan makam tersebut. Ketika perempuan itu berjalan ke arah saya, segera saya perkenalkan diri, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, kata Herja. Perempuan itu tak menjawab dan berlalu begitu saja menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan. Herja kemudian mencoba memberanikan diri mengikuti perempuan itu, namun bayangannya tiba-tiba lenyap. Yang mengherankan, Herja tak menjumpai jalan keluar kawasan kuburan melalui semak-semak itu. Merasa gagal menemui perempuan itu, Herja pergi ke makam yang disinggahi perempuan tadi. Tertera sebuah nama seorang perempuan yang sudah meninggal hampir 50 tahun lalu. Beberapa minggu kemudian, ketika melakukan ronda malam, saya sekali lagi melihat perempuan yang sama. Kebetulan bulan sedang penuh, jadi pekatnya malam sedikit terang hingga mudah melihat perempuan itu. Kebetulan saya ronda pakai sepeda, jadi mungkin dia tak menyadari kehadiran saya. Ketika Herja asyik memperhatikannya, perempuan itu tiba-tiba menolehkan wajahnya dalam samarnya malam dan cahaya bulan. Herja kali ini dapat melihat wajahnya dengan sangat jelas. Perempuan tersebut ternyata berambut panjang dan memiliki wajah yang agak menakutkan. Herja belum sempat mendekati, perempuan itu langsung lari lagi, masuk semak-semak dan menghilang begitu saja. Saya lari lintang pukang karena merasa takut. Tiba-tiba saya mendengar suaranya lagi yang meminta saya tidak mengganggunya. Akhirnya saya mencari sumber suaranya. Ketika saya memandang ke atas, perempuan itu bertengger di atas pohon besar, kata Herja kembali. Kemudian Herja terus lari tanpa tujuan
dan meninggalkan sebidanya. Apa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi seram. Entah bagaimana kelanjutannya. Harja tiba-tiba sudah di halaman rumah. Harja rupanya tak ingat dengan kejadian seram yang baru saja dialaminya saat bertanya istrinya. Harja diberitahu dia ditemukan dalam kondisi pingsan di depan pintu rumah. Istri menemukan saya pada keesokan harinya ketika dia membuka pintu. Saat itu saya tak ingat apa yang terjadi. Hampir seminggu saya demam dan istri memanggil seorang ustadz untuk memulihkan ingatan saya. Dan alhamdulillah tak ada lagi kejadian yang aneh setelah malam itu. Dan saya tetap meneruskan pekerjaan sebagai penjaga kuburan, ujar Harja. Sudah hampir 2 tahun berlalu. Harja sempat berpikir mengenai perempuan itu. Namun perempuan misterius itu tak pernah muncul lagi di kawasan kuburan. Baiklah sobat sekalian, terima kasih masih bersama channel kami. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.